Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di podcast Janu Gauri, podcast yang berdiskusi mengenai spiritual, supernatural, penyembuhan dan lain-lain. Nah, kali ini bersama saya ada Pak Heri, ahli supernatural, pengobatan energi healing, praktisi bela diri dan lain-lain. Juga ada Pak Didit, ahli geologi, ahli supernatural, spiritual, terkhusus ahli Kasundaan. Juga ada Pak Jama, ahli eksplorasi, getaran, dan detektor natural. Nah, ini menarik membahas diskusi yang sebelumnya nih Pak Didit, dari 4 kategori tadi ya, yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama defense, kedua terhadap orang yang keilmuan, terus yang ketiga merekayasa alam sekitar, yang keempat ini berhubungan dengan merekayasa pikiran manusia. Nah, ada pertanyaan mungkin dari orang awam ya, seperti bagaimana nih caranya gitu ya, kita menggunakan kemampuan kita, energi kita, baik yang sudah terlatih atau belum, untuk melakukan gitu ya, materialisasi, mewujudkan keinginan kita terhadap pikiran orang gitu ya. Itu seperti apa tuh? Apakah dengan mantra, atau dengan afirmasi, atau dengan doa-doa gitu kan, atau ritual-ritual, atau mungkin niat, atau bagaimana tuh kira-kira? Monggo. Pak Erik, saya dulu nih. Ya. Contohnya aja ya. Jadi contoh kita merekayasa orang itu adalah begini. Ketika saya menghadapi suatu masalah dengan orang, misalkan sengketa lahan atau apa, dia itu menggunakan medium dukun. Sehingga dukun itu ada yang pakai keahliannya, ada juga yang memakai medium makhluk astral. Nah, si dukun dan makhluk astral itu bisa kita halau dengan mudah. Tetapi si orang yang bersengketa dengan kita kan masih terus. Ya. Dia cari dukun lagi, terus dia cari dukun. Atau mau cari kekuatan ormas atau apa gitu supaya neken kita. Nah, yang kita butuhkan adalah mengunci pikiran orang itu supaya berhenti gitu. Jadi ibaratnya orang ke dukun untuk gituin kita. Nah, kita sekarang udah dukun udah selesai, orang yang nyuruhnya ini kan yang perlu kita kunci pikirannya. Biar nggak nyerang lagi. Ya, biar nggak nyerang lagi, biar dia stop ataupun dia berhenti gitu. Ya kalau saya sih karena praktisinya dengan olah energi vibrasi dari pernapasan, ya dengan medium itu, medium saya sendiri, kemudian dibantu dengan visualisasi atau disebutnya juga absent treatment. Jadi kita treatment orang itu, tapi orangnya nggak ada, gitu kan? Ya. Jarak jauh ya? Ya, jarak jauh. Ya, gitu. Ya seperti permintaan Pak Haji Tikin tadi ya, jarak jauh. Ya itu gitulah. Hanya powernya yang saya pusatkan itu dari tadi vibrasi dari olah pernapasan. Jadi membangun generator di situ Pak, elektromagnetik di situ yang saya besarkan. Gitu. Nah fokusnya ke absent treatment orang yang selalu menyuruh dukun. Gitu. Ya alhamdulillah sampai saat ini ada beberapa orang yang selesai, ada juga yang masih ngotot, coba lagi, ada yang selesai. Gitu. Bahkan maaf kata, kadang-kadang juga saya takut ya, jadi sakit, jadi stroke, jadi meninggal. Ada beberapa daftarnya Pak saya, orang-orang yang, padahal saya nggak niat itu, hanya niat tadi untuk menyelesaikan orang itu nggak lagi gitu. Tapi alam menjawab yang lain. Ya. Hanya dengan tadi Pak, vibrasi aja Pak. Gelombang pikiran. Gelombang pikiran lewat energinya, ya energi olah pernapasan. Ditambah tadi ini absent treatment itu.
visualisasi ya. Ya, visualisasi. Kalau kayak gitu kita harus tahu orangnya nggak sih Pak? Maksudnya, kalau kasusnya Pak Didi kan tadi, berarti Pak Didi tahu orangnya. Tahu orangnya. Bisa memvisualisasikan orangnya walaupun tidak bertemu, gitu kan? Ya. Kalau kasusnya dia pemegang kebijakan lah, gitu. Orang ini nggak tampil, tapi dia yang punya pemangku kebijakan itu, gitu. Misalnya, anggap kayak yang tadi sengketa tanah gitu kan. Nah mungkin dia ini bukan jadi dia pemangku kebijakannya gitu loh Pak. Entah anggaplah dia polisinya atau dia dari Dia bukan aktor lapangan, orang ya? BPN-nya gitu kan. Lapangannya. Oh dia anggaplah dia itu orang BPN yang punya ini gitu. Kita belum pernah ketemu gitu kan. Ini orang di balik layar lah gitu. Nah si yang bersengketa dengan kita ini tuh gimana dia? Lu maju. Kan sebenarnya akarnya dari sini nih. Kalau dia bilang jangan maju, orang ini juga nggak berani maju gitu kan. Karena dia tahu dia bakalan kalah gitu kan. Anggaplah seperti itu. Bisa nggak kita kira-kira, kalau itu kan berarti udah ada terbukti ya Pak? Iya. Pak Didit bisa Iya. seperti itu dengan cara memvisualisasikan si orangnya gitu kan. Langsung lewat pikiran atau mungkin vibrasi. Nah, kalau kejadian kayak gitu gimana tuh Pak Eri? Jadi Misalnya kita tuh nggak tahu nih manusianya di belakang dia itu siapa, tapi memang dia yang punya powernya gitu. Makernya dia ya. Ya. Yang keroknya dia. Yang geroknya sebenarnya dia gitu. Nah itu bisa nggak tuh Pak kira-kira? Jadi gini Pak, dalam ilmu kayak gini Pak ada kaidah Pak. Kalau untuk misalkan nih menyatet orang gitu ya. Pertama benda yang sering dipakai sama dia. Makanya kenapa celana dalam sering hilang itu ya. Atau rambutnya dia. Celana dalam saya hilang ya. Atau rambutnya gitu ya. Sarwak ya. Itu salah satu medium Pak. Media-media kenapa? Untuk bisa mempercepat. Jadi mungkin mapnya jadi cepat kali ya. Nah, biasanya kalau untuk yang santet apa kan dia pakai media itu Pak. Atau lewat foto Pak. Lewat foto, misalkan foto orang ini ya. Kalau misalkan Pak Didit sudah bertemu dan kenal orangnya dan udah tahu bungkelekannya istilahnya. Ya mungkin tadi teknologi tadi Pak. Iya. Pengrasutan itu. Jadi membayangkan orang itu gitu. Nah kita kirim energinya ke sana. Iya, kirim Nah, energi. tergantung nanti apakah nanti dia akan jadi begini begitu kan? Gitu. Iya. Nah, yang tadi pertanyaan Pak Jama, kita nggak tahu kan. Nah, yang penting malah justru Pak Diditnya merasa nggak di aktor di balik layar itu. Itu bisa Pak. Anggaplah merasa gitu. Nih, Merasa. ternyata di belakangnya ada lagi nih gitu kan. Kalau menurut saya sih bisa Pak. Bisa Pak ya? Jadi ibaratnya gini, hanya intensitasnya harus lebih ibaratnya Lebih sering gitu ya? lebih sering, Lebih ataupun tinggi. keberhasilannya agak lebih lama. Kalau orang ini kita kerjain 1 atau 2 kali atau sebulan penuh, orang ini harus lebih lama. Betul, karena Kita nggak tahu. mapnya nggak punya. Kembalikan lagi ke alam kan. Biarkan energi yang bekerja gitu. Ya, energi yang Sama bekerja. seperti ini Pak. Jadi mungkin Ya. kalau kita bisa memvisualisasikan entah itu mukanya kah atau barang Ya. sering, itu mah mapping aja ya Pak ya? Mapping jadi Biar cepat. di Google Map-nya biar cepat, shortcutnya ke sini gitu kan. Ya, Oh, ini, ya, supaya lebih fokus. cepat, lebih Ya. fokus. Kalau dalam ilmu kayak energi Pak, kan kita ada teknik ini Pak ya, untuk visualisasi Pak. Entah siapa orangnya di belakang itu siapa. Kita tinggal aja Pak. Energinya kita padatkan, lalu kita visualisasikan, lalu kita lemparkan ke alam semesta istilahnya ya, dan biarkan energi bekerja. Kenapa? Energi itu cerdas Pak. Ya. Dalam pengobatan aja kita nggak usah. Ini penyakitnya misalkan apa? Nggak usah Darah tinggi diomongin, gitu ya. nggak usah diomongin, Nggak Pak, lah, dia nanti dengan- tensinya di gini-gini nggak usah. Niatin aja dia Pak. Energi nanti akan bekerja sendiri. Begitupun tuh kalau kita dilemparkan ke alam semesta ini Pak, Nanti dia akan ngejar sendiri ya. dia akan bekerja dengan sendirinya. Cuma masalah prosesnya aja ya Pak. Keyakinan dah Pak. Jadi mungkin lebih cenderungnya sih apa yang kita niatkan terkabul gitu Pak. Terlaksana sama si energi ini Realisasi, gitu. ya. Tergantung satu, kuat nggak dia niatnya? Ya. Yakin nggak dia? Ya. Kalau dalam ilmu ini ada hook, ada CTA Pak. Apa tuh Pak? Hook, ada CTA kan? Dimana kalau nanti kita jelasin deh, ada hook, ada CTA Pak. Jadi ketika dia hooknya kuat, satu konten bisa viral Pak ya. Iya. Itu pun CTA kuat, langsung action dia, eksekusi dia. Orang pun sama Pak, punya kekuatan seperti itu Pak.
Gitu Pak Haji. Nah Pak Haji yang paling jago mah takut sama setannya Pak Haji deh. Enggak, kalau digital sih oke. Kalau spiritual, no. Nanti ada hubungannya dengan spiritual tuh Pak? Ada hubungannya itu dengan spiritual. Ya, sebetulnya sekarang digital dengan spiritual udah hampir nyatu, Pak. Wah luar biasa Pak ini. Iya, memang sama Karena nanti kelihatan. larinya ke kuantum kan semuanya getaran makanya vibrasi. Makanya kenapa ada gelombang, ada vibrasi yang kemarin kita Betul. bahas itu. Mungkin Pak Dit belum buka itu ya kali ya channelnya ya. Itu dijelasin semua tuh Pak tentang itu gelombang-gelombang itu. Ya. Dan emang ujung-ujungnya kita makanya kenapa banyak dukun milenial itu ya tanpa harus puasa, Oh itu gimana tuh Pak? tanpa harus itu. Oh gampang Pak, tenang aja nanti kita jelasin. Dan Nggak, semua orang sebenarnya, punya potensi. sebenarnya saya jadi bertanya-tanya nih Pak Eri ya, Pak Adidit ya. Kalau dulu kan kita model lama tahun 90-an, kita kan modelnya itu kayak ribet banget lah. Ya, kalau mau mau Punya niat tuh. iya punya terutama dalam hal-hal supernatural, spiritual gitu ya. Artinya mesti puasa tirakat. Terus ada lagi yang pakai olah nafas gitu kan. Terus tiba-tiba sekarang ini kok seperti kok semudah itu gitu. Apa ini orang memang Berbakat, ngada-ngada gitu ya? Apa memudahkan? Apa memang sebenarnya dibalik itu intinya ya mudah gitu ya? Gitu kan? Ini gimana tuh Pak Edi itu? Jadi sebenarnya gimana gitu ya? Gitu kan? Apakah jadi sebenarnya gini, kalau kita begitu mah olahraga senam pernapasan mah ya udah aja senam SKJ aja kalau gitu mah. Terus kita latihan misalkan esoteris misalkan ya. Oh enggak, ini ada hubungan. Nah itu menurut Pak Edi atau Pak Didit gimana tuh? Nah, jadi gini Pak, ini berkembang sejak NLP juga berkembang Pak. Neuro Language Programming, salah mungkin pelafalan Inggris saya. Dan sekarang disebutnya neuroscience Pak. Ya kan Pak? Di dalam diri kita kan ada Pak kekuatan. Dan di dalam kekuatan ada di diri kita itu yang hanya dipakai sama kita kan berapa sih? 8% Pak ya? Ya. 8%, sedangkan 92%-nya Sama dengan masih terpendam Pak. Masih terpendam ya. Nah ini menurut saya Pak, sejak NLP ini berkembang Pak, maka ini berkembang juga. Kenapa? Ilmu hipnosis juga, dia berkembang juga dengan adanya ini juga makin berkembang Pak. Contohnya gini deh Pak, kita ilmu gelombang Pak, yang kemarin kita jelaskan, ada gelombang beta kayak gini kan, beta, alfa. Mungkin kemarin Pak Haji juga ada merasakan lah, alfanya Pak ya? Iya. Dan juga theta Pak ya, delta. Nah alfa mungkin kita hanya masuk ke dalam tahap relaksasi saja Pak. Jadi kita mengasuh tubuh kita biar menjadi relax, menjadi tenang, biar vibrasinya kita tenang lagi, biar seimbang lagi. Tapi ketika kita masuk ke theta, dia akan bisa mengakses semuanya Pak. Disinilah kita bisa mengakses ilmu energi gitu Pak. Kalau bahasa sekarang mungkin kita download energinya, baru kita install ke tubuh kita. Ya kan Pak? Karena kan kalau kita khodam aja kan, kalau belum diinstal ke tubuh kita, belum masuk ke tubuh kita Pak. Pak, ini bisa khodam dari leluhurnya, tapi belum install sama Pak Jamal, belum juga masuk Pak. Jadi harus diinstal juga ternyata. Ilmu energi kayak gitu pun berkembang seperti itu Pak. Masih dalam bentuk itu apa? Download Pak. Exe dalam komputer exe. Dan belum diinstal. Ternyata ilmu yang sekarang berkembang tuh seperti itu Pak. Nah, boleh disambung kayak gini ya, Pak Jitin, Pak Eri. Anak saya itu termasuk orang yang mulai tuh mengikuti itu Pak. Karena ada sistem otak tengah tuh dicun Pak. Dicun dengan gelombang sehingga dia bisa menerjemahkan baik itu makhluk astral, baik itu warna, bau, macam bisa dengan semua alat indranya dia. Misalkan dia main kartu tertutup mata, dia tahu mana 7 hati, 7 tempe, tahu. Baik angkanya maupun warnanya maupun jenisnya. Nomor HP dia tahu, kasih duit dia tahu, bisa semua. Hanya dengan perabaan. Itu dicun gitu. Nah itu dia bisa masuk ke dunia itu seolah-olah yang tadi orang harus belajar dengan bertahun-tahun. Hanya dengan dicun 3 kali dia 45 menit, 40 menit sambil tidur gitu. Bisa gitu. Dan itu bukan dengan mantra segala macam, bukan Enggak, begitu. Enggak ada dengan mantra, enggak ada dengan apa. Nah itu dia bisa. Ya contohnya kebiasaan dia adalah
tutup mata. Dia naik motor Pak di gang. Di sini yang temannya naik sepeda. Nggak nabrak-nabrak. Nah, terus tak umpat. Cari saya. Dicari, oh dari sini. Ada di sini. Saya coba silat-silatan tutup mata. Saya mau pukul, dia tangkis. Dia pukul ke bawah, dia tangkis. Dia lihat itu semua itu. Bisa melihat. Terus suruh baca koran, baca buku tanpa ini bisa baca. Sampai feeling orang misalnya di kelas dia tuh ada yang mau mencuri gitu. Mencuri HP temennya. Dia itu masuk ke ruangan, dia main genang-genangan, panggil temennya supaya orang itu terganggu, nggak jadi. Di angkot juga pernah, gitu. Turun, ini mau nyopet sebelahnya. Feeling dia itu sampai situ Pak. Itu hanya 3 kali dicun. Nah, kembali lagi tadi ke yang ilmu tadi. Jadi ternyata mungkin orang-orang barat sudah mengembangkan frekuensi tertentu untuk membuka indera keenam, ketujuh, ke-8 dan sebagainya Pak. Frekuensi itu ada, ya gelombang itu ada. Nah ini mohon maaf dipotong nih Pak Didit ya. Itu tadi menariknya gini, apakah itu bisa diacun juga orang dewasa seperti kita gitu ya? Bisa. Apa itu cuman kayak ke anak yang, kan itu anak-anak waktu itu masih kecil ya? Ya. Nah, itu kalau memang bisa atau memang nggak bisa, pada kebanyakan kasus, apakah ada hubungannya sama kerusakan otak gitu ya? Kita kan udah banyak banget ya, korslet lah ya pada sel-sel mati dan sebagainya, gimana tuh? Ya, yang udah sih memang dia itu mengalami kesulitan. Memang bukan berarti tidak bisa. Jadi frekuensi dia cunnya itu tidak bisa seinstan anak-anak. Anak-anak cuma 3 kali instan udah aja. Dan itu seumur hidup nempel terus. Ya. Oh. Nah, sekarang lagi ada satu rumor atau entah atau benar atau salah bahwa setiap lagu yang keluar dari Lady Gaga, K-pop, semua disusupi orang suka. Demam. Coba bisa bikin demam Korea. Lady Gaga bikin demam. Itu udah dipakai itu, frekuensi itu. Sehingga booming. Nah, itu akhirnya dipakai ke situ, Pak. Ya. Frekuensi itu. Kita ketinggalan jauh Pak, kita masih ayo ya pakai napas. Jadi itu mah udah beda jauh dengan cakramata ketiga Pak Haji. Penjelasannya. Ya. Jadi gini Pak, orang yang di sound itu kebetulan saya juga punya pasien kayak gitu Pak. Dia di ini juga ya dengan audio tertentu. Dan memang biasanya sih itu anak-anak yang masih di bawah balik Pak. Bawah 14 lah. Cepet ya. Kalau orang D susah Pak, karena udah ada ke distract apa istilahnya itu ya. Nah, teknik itu sebetulnya yang sebenarnya ini gini Pak, itu sebetulnya mata ketiga Pak. Otak tengah itu disebutnya pineal gland itu Pak. Pineal gland ya, otak tengah. Yang disebut pineal gland yang kita sering bahas kemarin itu ya itu cakra mata ketiga Nah, itu itu Pak. yang dibuka ya. Bagaimana supaya dia itu aktif. Ya kan? Syaratnya ada kan? Nggak boleh kena fluoride. Nggak boleh scrolling gambar-gambar yang aneh gitu ya. Gambar-gambar kayak gitu ya. Nggak boleh gitu. Jadi biar bisa kecun Pak. Gigi ya. Nah, cara ngebukanya sebetulnya ya diaktifkan cakramata ketiga ya Pak. Ya. Ketika cakramata ketiga, apa yang bisa dilakukan itu bisa Pak. Nah, sekarang Nah, itu yang disebutnya mata batin. yang jadi persoalan adalah bagaimana cara membuka itu dengan mudah, semudah orang ngecun kan? Kemarin tekniknya sudah sih kemarin Pak, sampai Pak Haji Mampa ini langsung agak goyang dikit gitu ya. Sebetulnya gini Pak, teknik kita kan udah yang namanya attunement ya. Pertama sih kita sering ngebersihin tubuh kita dengan self healing dulu Pak. Tubuh kita dibersihkan, karena apa? Karena kita harus membersihkan cakra dari cakra mahkota sampai ke cakra dasar ya Pak ya. Sampai si jalur susumnya untuk semakin memperbesar Pak. Untuk menerima energi. Kedua, grounding Pak. Jadi membersihkan energi-energi negatif dari kita. Energi banyak kan, mental block juga salah satunya bisa menghalangi cakra mata ketiga itu. Ketiganya, kita sering latih di ini Pak, di pineal ini dengan teknik healing langsung ke titiknya. Pertama yang di depan sama yang di belakang. Atau ketiga yang seperti ini Pak. Kalau kemarin sini biasanya sama saya di tekniknya dengan teknik gelombang Pak. Dimana saya turunkan di gelombang beta ke alfa ke theta. Nah, kemarin Pak Haji sampai mencium apa Pak? Wangi yang tidak pernah wangi waktu bunga.
Wangi bunga. Padahal itu dengan apa? Hanya dengan dia diturunkan dengan gelombang sampai di gelombang tetanya, Pak. Jadi saya kembalikan ke masa mudanya, masa kecilnya. Ketika masa kecil yang bahagia itu dia mencium wangi apa yang dia suka. Kalau siapa? Dava ya? Dava dia mencium wangi apa tuh katanya? Kenanga ya? Kantil. Kantil lah dia Mas, senang sama kantil. Kalau Pak Haji ada kenanga apa Pak Haji? Kenanga, saya kenanga. Itu sampai segitu loh Pak. Gelombang teta tuh bisa sampai segitu Pak. Nah, ini apakah kita bisa? Bisa, tapi syaratnya harus dipenuhi dulu. Kita sering berjemur matahari pertama juga tuh Pak. Dan kalau bisa saya kayak Pak Jawa tuh sering ke gunung gitu ya. Atau jalan di ini yang banyak pohon-pohonan tapi nggak pakai sendal Pak. Tujuan untuk apa? Untuk menggrounding tubuh kita sebetulnya. Menggrounding. Dan satu yang agak susah, scrolling Pak. Di media sosial tiba-tiba itu yang salah satu juga yang membuat si ini pineal glandnya akhirnya jadi membeku lagi Pak, harus dicairin lagi gitu. Ternyata orang-orang barat itu yang ininya diaktifkannya dengan si pineal gland itu dengan audio Pak. Kalau kita dengan gelombang bisa Pak. Semudah itu sebetulnya. Tapi mau nggak kita sampai ke sana? Ya, itu tadi kalau Pak Eri bisa, kan apa salahnya? Kita buat satu teori dan bikin satu tahapan gitu. Ya. Ini baru bisa mencium. Saya belum, bikin udah bisa. Besoknya Tikin udah bisa melihat di warna merah. Ya. Hijau. Ini angka 7. Betul. Sampai akhirnya bisa baca. Ya. Gitu, tanpa mata gitu. Artinya si gelombang ini diterjemahkan bukan untuk di sensor mata aja, Ya. terjemahkan itu bisa diterjemahkan. Tekanan pun otak bisa. tengahnya ya. Ini merah nih, ini biru dari mulut, udah dari telinga. Jadi ibaratnya saya berharap ada satu orang yang benar-benar giat memberikan satu tahapan pendidikan Baik. gitu Pak. Continue terus gitu. Boleh Pak, kayak kemarin Ini, ya. kelompok kita ini kita harus menghasilkan sesuatu Betul. gitu Pak. Jadi jangan kita kan udah tahu teorinya, Pak Eri udah tahu, saya udah tahu, kita udah tahu semua. Tapi kita bikin Pak satu tahapan terus. Siap. Jadi ada goalnya gitu, kita ngobrol gitu. Oh nanti saya tuh begini sih udah tahu ya. Udah tahu. Oh ya yang gocap duitnya orang gitu. Mungkin kayak kemarin Pak, sesi terakhir Pak ya. 2.000 Ya Pak Haji. Apa sih? Mentong dia apa kata mentong. Mungkin sesi terakhir Pak. Bagaimana nanti sesi terakhir kita masuk ke gelombang teta Pak ya. Ya. Saya nanti ajak adventure ke dunia lain Pak. boleh nih. Kalau Pak Haji kemarin udah berhasil ya? Kalau berhasil itu kan ada tolok ukurnya ya. Kalau saya sih kemarin jalanin aja lah, saya terima aja gitu. Tapi yang saya rasain tuh kemarin kan ada 2 sesi tuh. Sesi pertama kan relaksasi, ya relax. Jadi goalsnya memang relax gitu. Terus yang kedua pemrograman ya? Ya, bukan Teta. Pak. Dia masuk ke gelombang teta dulu Pak. Teta. Kalau teta itu yang saya rasakan Orientasi. ya masuk ke Disorientasi. disorientasi. Nah, ya itu aja sih. Apa yang Pak Haji rasakan waktu itu? Suara saya nggak kedengaran kah atau? Iya, suara ya disorientasi ya kayak suara Pak Eri ya timbul tenggelam aja gitu, kayak saya udah masuk ke posisi antara tidur dan terjaga gitu, antara ambang itu. Nah, setelah itu ya artinya disorientasi sedikit ya. Saya gitu ketika dipanggil lagi masih denger. Ya kita kembali lagi, ya balik deh gitu ya. Balik Kan deh. ketika mencium wanginya Pak? Ya itu pas lagi diarahkan untuk kembang itu ya. Nah kalau waktu kembang itu kan kita disuruh berimajinasi, membayangkan tanam bunga yang kita bayangkan apa saja bunga gitu. Nah pikiran saya itu membayangkan bunga mawar. Karena kan coba deh kalau bayangin bunga itu pasti mawar kan, gitu kan? Iya umum gitu. Tapi ketika pada saat itu lucunya yang muncul itu bunga kenanga dan itu emang enak wanginya gitu. Di otak saya itu saya bisa mencium gitu. Jadi kayak gimana bahasainya ya? Ya kayak mungkin kayak Pak Eri bilang gitu. Saya kangen sama lodeh ibu saya gitu.
ya udah kecium tuh saking inget memori. Nah itulah mungkin Iya. di memorinya itu inilah. Alam bawah sadar. Nah gitu ya, bukan cium secara hidung ya, tapi secara itu nikmatnya tuh kerasa gitu. Nah itu yang muncul malah kenanga tuh. Dan bisa menciumnya walaupun bukan dari hidung, Pak ya. Tapi Ya, bukan tahu hidung, aja ya, gitu, bukan warna wangi itu kayak gitu. Ya kan kalau hidung kan berarti ada objeknya ya. Ya. Ini kan nggak ada objeknya gitu. Tapi ini tiba-tiba menerjemahkan. nah, tapi memori itu nikmatnya kayak gimana kerasa. Nah, Ya. kira-kira seperti itu tuh kemarin. Sama seperti kita waktu kecil kita sering dikasih makan sayur napa dengan ibu kita, Pak ya. Suatu saat akan kangen tuh, Pak. Dulu kalau saya mungkin sayur lodeh, Pak ya. Sayur lodeh yang tidak pernah orang pernah bikin. Rasanya, Pak, maksud saya. Mungkin orang makan sayur lodeh yang bla bla gitu ya. Tapi ketika sayur lodeh ibu saya, dan saya bisa merasakan sampai sekarang saya bisa mengingat, Pak, wanginya seperti itu. Walaupun mungkin bumbunya racikannya sama kali ya. Iya. Dan itu pun tidak saya temui dengan olahan dari yang istri saya ya. Karena walaupun istri saya juga mungkin dengan anak saya nanti akan memorinya akan masuk. Iya. Dan skill saya mungkin dengan ibu saya. Karena memori itu yang tidak bisa ini. Dan itu ada di alam bawah sadar kita, Pak. Dan itu ternyata alam bawah sadar kita itu bisa mengaksesnya, Pak. Dan itu yang tadi yang ada Pak itu. Apakah nanti bisa? Bisa, Pak. Tapi harus syaratnya juga harus dipenuhi juga nih. Pertama, nggak boleh itu fluoride. Kedua, scoring lihat itu nggak boleh, Pak. Bisa nggak nih kita? Bisa lah nggak sekolot ya orang mana. Nggak boleh melihat hal-hal yang kayak gitu, Pak. Karena ketika kita punya ilmu Imam Syafi'i juga ya, ketika ini melihat hanya mempetis saja ya, sampai hilang kan semua itu ya. Apalagi kita nih, udah di media sosial loh, bejibol ini. Tapi kan itu gambar doang, Pak. Gambar doang. Imam Syafi'i ngeliat asli. Asli ya. Di sini mengibarkan bahwa emang kita harus dijaga gitu ya. Salah satunya itu dan salah satu juga mental blocknya nih, Pak. Kadang kita belum, nah nanti mungkin nanti ada sesi juga nanti, Pak, kita melepas mental block. Nah itu mental block, saya kayaknya masih mental block deh. Nanti kita ini juga harus tahapan dulu memang. Tapi kalau nanti Pak Dit pengen yang itu dulu ya nanti block. sesi terakhir, Pak. Boleh. Nanti Mau kita sesi awal boleh. Kita masukin ke gelombang theta, semuanya bisa, Pak, insya Allah. Enaknya sih di ruangan ya. Enak di di ruangan. Ada Jadi AC-nya, Pak. Musare kemana? Oh enggak, Pak. Sebetulnya bukan tidur, Pak. Kan sebetulnya kan tahapan itu ya Kan itu delta ya. Kalau tidur berarti ke delta deep, Pak. Kalau saya dulu, anak saya tuh sering saya hipnosis tuh, Pak. Si Rara sih dulu tuh yang sering saya hipnosis tuh. Jadi antara dia udah mau tidur atau antara dia mau bangun suka saya bisikin terus. Bisikin, Pak ya. Saya bisikin terus yang saya mau gitu, yang iya. doa lah istilahnya. Kamu gini. Sampai dia ngangguk, Pak. Dah, ngangguk tuh dia. Ya, teh ya. Ngangguk. Tapi dia dalam keadaan gak sadar tuh, Pak. setengah sadar. Setengah sadar, setengah enggak. Itu selalu tuh, hampir tiap hari itu saya. Itu udah berapa lama, Pak? Waktu anak saya kecil. Sekarang ada berapa persen ke arah yang apa, Bapak? Ya memang Kan? kelihatan sih, Pak. Jadi Maksudnya kan Bapak kan mengharapkan mungkin anaknya cerdas atau pintar di sekolah. Itu ada nggak mengarah ke kata-kata Bapak itu udah masuk ada, ke intinya? ada. Alhamdulillah, udah benar. Waktu yang terbaik untuk memberi nasihat ke anak itu ketika dia bangun tidur dan mau tidur, Pak. Kenapa? Karena gelombangnya udah turun, Pak. Udah mau tidur, dia tuh udah gelombang udah dari beta kayak gini beta, alfa. Nah itu biasa kalau sebutnya kan klinik hipnoterapi, Pak. Saya kan suka biasa di klinik untuk pengobatan fobia, Pak ya. Biasa saya turunin dulu, Pak. Setelah saya penetrasi, dia turunin. Nah itu baru kita melakukan kata-kata. Dan saya sering kalau itu untuk sesi terakhirnya orang tuanya yang untuk memberikan teknik itu, Pak. Dari ketika dia mau tidur, jangan itu. Mungkin lewat media air juga bisa, Pak. Karena penemuan Mas Suremo itu juga bahwa air itu kalau dikatakan cinta, kata-kata tertentu. Karena kata-kata kan mengandung energi, Pak. Dalam air diminum. Diminum dengan ini bisa. Makanya kalau istri itu bikin kopi, bikin ini, ya dia sambil dibacain tuh, Pak. Sing bager, sing cager gitu ya. Soalnya nanti ketika suaminya minum tuh, ya jadi bager gitu. Kalau ke anak-anak pun sama seperti itu. Bisa. Atau ketika bikin nasi, Pak, bisa juga. Bikin ngolah nasi kan, walaupun pakai rice cooker kan diolah dulu kan, Pak ya. Dibersihkan. Itu juga mau memberi pengaruh, Pak, pada orang yang memakannya.
gitu Pak Haji, Pak Didit. Ya itu kembali lagi ke topik awal bahwa berarti memang dari spiritual juga ada akselerasi ya sekarang ya. Ada penemuan baru, suka atau tidak suka, ada Seperti ini hasilnya gitu ya. Tapi kalau saya lihat nih sebelum ditutup karena ada 30 menit, ada satu pembahasan mungkin nanti kita sambung mengenai keistimewaan ini Pak. Malam tuh ya, malam dia sepertiga malam tuh. Itu sepertiga malam juga itu rasanya ada hubungan juga dengan ini nih, dengan vibrasi, dengan pembersihan dan lain sebagainya. Sepertiga malam itu. Nanti kita bahas lagi mungkin ya Pak ya. Mengenai hal itu gitu. Bagaimana caranya supaya kita bisa cepat masuk ke gelombang tertentu untuk menciptakan vibrasi positif gitu ya. Itu oke, baik. Karena kita tutup dulu, nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya dengan pembahasan yang insya Allah lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.